Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Komunitas Bepander tanggal 11 Juni 2025 episode ke-12. Kita akan mengundang teman-teman fans club Eropa yang ada di Palangkaraya, yaitu MCSCI Palangkaraya. Selamat datang. Selamat datang. Alhamdulillah akhirnya kita bisa berjumpa ya. Ya. Dengan fans club. Bisa perkenalan diri dulu, Bang? Perkenalkan, aku Yandi Pertama Rahayu. Di sini posisiku sebagai ketua fans club MCSCI Palangkaraya. Kalau teman-teman ada yang belum tahu, MCSCI itu Manchester City supporter komunitas Palangkaraya Indonesia. Gitu. Berarti Liga Inggris ya? Ya, Liga Inggris. Luar biasa. Yang hari ini 0 trofi. 0 trofi, tapi sebelumnya kan ada lah trofi-trofinya yang ada ya. Bukan ada, banyak. Alhamdulillah. Mungkin untuk sejarahnya nih, MCSCI Palangkaraya ini bisa diceritain nih, Bang Yandi. Kalau sejarahnya sih kita berdiri pertama kali sini kumpul-kumpul itu, ini saya ceritakan dari kita kumpul-kumpul dulu ya. Betul. Kita Dari kumpul-kumpul belum terbentuk nih, kumpul-kumpul itu kalau nggak salah itu tahun 2013. Luar biasa ya. Nah 2013 kita kumpul-kumpul, selama 2 tahun itu kita belum ada komunitas nih. Ya. Soalnya kita belum tahu nih ada chapter per chapter Indonesianya apa enggak. Betul, linknya ya belum tahu ya. Pas kebetulan di tahun 2015 kita dapat nih MCSC Indonesia. Luar biasa. Nah, MCSC Indonesia, terus kita langsung DM di Instagram, kita perkenalan, kita mau bikin nih chapter Palangkaraya. Nah, kebetulan prosesnya juga agak lama, kemarin itu sekitar hampir 6 bulanan kita daftar. Soalnya harus ada minimal ini. Anggota ya, atau membership. Membernya harus membership juga, dan pendaftaran itu harus per tahun kan. Nah, jadi kita nunggu sampai 6 bulan tuh pas di awal tahun, pas pendaftaran ulang. Iya, betul. Baru bisa ya. Jadi di 2015 kita terbentuk. Secara resmi berarti? Resmi dari MCSC Indonesianya itu di tanggal 16 September. 16 September 2015. 2015 berarti luar biasa ya. Berjalan berarti sampai sekarang ya hampir 15 tahun lah. 10 tahun ya. 10 tahun. Jadi pada malam hari ini episode ke-12 nih Bang. Ya. Komunitas Bepander. Ya alhamdulillah lah kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman komunitas yang ada di Kota Cantik Palangkaraya. Siap. Mungkin kalau kegiatannya ini teman-teman dari MCSCI Palangkaraya mungkin. Kalau kegiatan mingguannya mungkin biasanya kegiatan mingguan ya? Iya. Izin minum dulu Bang ya? Oh iya, supaya nggak stres ya. Enak nih kristal ini Bang. Oh jelas. Ini seger. Sponsor dari Broto Logistik. Izin minum enggak? Penonton izin minum ya Bang. Bang izin minum Bang. Kalau untuk kegiatannya mungkin? Jadi untuk kegiatan, untuk tahun kemarin mungkin kita lebih banyak kegiatan. Cuman kalau untuk dari awal tahun sampai sekarang ini kita masih belum ada kegiatan. Siap. Satu, karena kesibukan masing-masing member ya. Ya, kesibukan masing-masing member. Tapi nanti kalau tidak salah di bulan Agustus kita nanti adakan kopdar sama adakan challenge kayak 17-an gitu. Ya. Berarti itu tingkat nasional atau hanya regional biasanya? Itu infonya tuh nasional. Nasional ya. Infonya nasional. Jadi kita harus bergerak pas pada saat 17 Agustus nanti. Betul. Nah, untuk planningnya itu masih belum tahu sih harus kegiatan apa sebelum macamnya masih belum tahu lagi. Belum ya, bayangannya belum tahu. Tapi kalau untuk kegiatan yang udah pernah dijalanin nih, kan udah hampir 10 tahun nih. Dalam 1 bulan mungkin kan pernah nonton bareng atau main olahraga. Kegiatan sih banyak ya. Betul. Apalagi pada saat dulu kita tergabung di HEC ya. HEC ya. HEC tuh kalau teman-teman tahu dia Hapakat Europa Club. Jadi semua fans club Eropa itu tergabung di sana semua. Oh iya, ketuanya siapa ya? Ketuanya di sebelah ini. Tapi sekarang udah ini ya. Ya, soalnya pas pada saat HEC itu kita memang benar-benar full kegiatan. Betul. Kan? Sampai kita ada ke luar kota juga gitu kan. Sosial juga ya kita buat. Soalnya komunitas itu kalau tanpa ada yang menaungin, mereka jalan masing-masing itu biasanya agak berat. Agak susah.
ya kan? Agak berat. Soalnya kadang kita nih nggak bisa gerak karena keterbatasan member, kadang mereka sibuk-sibuk. Tapi adanya kayak HEC tadi tuh kita bisa kumpul. Bisa kumpul ya. Gitu loh. Ya mungkin seperti kemarin kita silaturahmi sama teman-teman anak motor kan. Nah, kemarin kan ada juga tuh. Baru aja kemarin ya? Baru kemarin. Nah, apa nama ininya? Nama eventnya apa? Sun Molor ya? Sun Molor. Karena pagi-pagi karena sering molor, jadi judulnya Sun Molor dan silaturahmi dengan komunitas Palangkaraya. Nah gitu kan, kalau komunitas kan kalau misalkan ada penggeraknya seperti itu kan pasti bergerak ya? Betul. Nah, tapi kalau ditanya kegiatan untuk MCSCI bulan ini dari awal tahun ini masih belum ada kegiatan. Masih belum ada. Paling nobar-nobar kecil aja sih. Betul. 2-3 orang atau 4 orang gitu loh. Kalau untuk kegiatan tahunannya mungkin gathering nasional atau gathering Kebetulan daerah ini ya? gathering nasional ini nanti diadakan di Surabaya. Kalau nggak salah ya. Di Surabaya ya? Tapi nanti voting lagi kalau nggak salah. Oh, untuk Pokoknya, posisi ya, tempatnya ya? ya antara Jogja, Surabaya atau apa lagi kalau nggak salah itu Lombok atau Bali lupa aku. Nah nanti mungkin ada itu di September nanti. Untuk kegiatan gathering nasionalnya? Insya Allah nanti entah perwakilan aku atau nanti ada wakil nanti bisa berangkat ke sana. Ikut. Semoga aja bisa berangkat. Semoga. Berarti itu kegiatannya tahunan atau per 2 tahun? Kalau gathering itu biasanya 2 tahun sekali. Oh, per 2 tahun sekali. Berarti ngumpul tuh MCSCI se-Indonesia ya berarti ya? Luar itu sekalian biasa. munas biasanya. Oh, sekalian musyawarah nasional. Sekalian musyawarah nasional. Kalau boleh tahu nih teman-teman dari MCSCI ini untuk di Indonesia nih chapter atau regional sudah berapa ya? Kalau chapter itu per pulau itu sudah ada sampai saat Sudah ini. ada, ya. Sampai dari Aceh sampai Papua tuh udah ada. Udah lengkap ya. Jadi Udah lengkap. buat teman-teman yang ingin bergabung ke MCSCI ini Ya. udah enak nih ya. Ketika lagi jalan-jalan ke Surabaya maupun ke Sumatera seperti itu. Soalnya kita juga pendaftaran untuk ini untuk membership perorangan pun nggak masalah. Jadi misalkan kita nih hidupnya ini nomaden. Betul. Nomaden itu kayak bulan ini kita di daerah sini, tiba-tiba bulan depan kita di daerah sana. Bisa kan, berarti ya? Kan nggak bisa ikut komunitas ini kan. Ya. Cuman kalau kita mau terdaftar di MCSCI itu bisa di perorangan. Bisa perorangan jadi ya. Bisa perorangan. Permudah ya. Ya, dipermudah. Takutnya nanti kan misalnya si Bang Yandi lagi di Lombok nih. Ya. Karena malu-malu kan nggak ikut daftar, tapi ada daftar secara perorangan ya. Perorangan. Jadi misalkan lagi di Palangka nih, cari aja chapter Palangka, nanti gabung, oh aku daftar chapter perorangan, bisa gabungin kita nobar di kita. Ke Banjarmasin juga, tiba-tiba ke Banjarmasin, cari aja MCSCI Banjarmasin, bilang aja dia perorangan. Betul. Nih kartu membernya, ini ya bisa gabung gitu loh. Jadi membebaskan dia. Kekeluarganya lebih erat ya. Dan hari ini juga Bang, kita alhamdulillah dapat sponsor nih Bang, dari No Limit. Anjay. Ini baru datang nih Bang. No Limit. Jadi No Limit ini sponsor kita yang mana nanti setiap episodenya akan kita kasih. Kalau boleh tahu No Limit ini apa ya? Ini salah satu produksi gelas atau mug gitu mug ya, seperti mug lah di Jawa seperti itu. Dan ada logo komunitas Bepandirnya juga. Mungkin kita lanjut ini Bang untuk prestasi nih. Ini kurang lebih udah hampir 10-11 tahun nih prestasi MCSCI untuk chapter Palangkaraya ini yang paling tinggi nih apa nih? Pernah kegiatan apa atau menjuarain apa ya paling tingginya? Kita pernah ikut dari Super Soccer dulu untuk prestasi ya. Saya buka lagi untuk prestasi, kita pernah menjuarai berturut-turut Super Soccer yang versi PES-nya. Oh, versi PES. Luar biasa ya. Ya. Berarti berkeringat nggak keringat ya? Enggak. Otak aja jalan ya. Dari kalau nggak salah itu pas Covid itu kalau nggak salah 2020 ya, 20. sama 2022 kalau nggak salah. Ya. Itu kan cuma 2 kali kemarin diadakannya. Betul. Sekarang sudah nggak terlalu lagi kan. Iya, karena langsung ke Nah, itu 2 kali kita juara. Luar biasa. Kita dikirim ke Banjarmasin buat tanding lagi tingkatnya nasional. Seperti itu. Untuk yang lain-lain sih kalau untuk prestasi sih mungkin belum ada. Belum ada ya? Belum ada karena keterbatasan event di sini ya. Betul. Makanya kita komunitas yang ada di Palangkaraya ini
yang mana nanti ada generasi komunitas Palangkaraya. Ya. Akan kita buat salah satu eventnya Palangkaraya lah. Jadi menghidupin kembali komunitas-komunitas yang Soalnya ada. kalau nggak ada event kita nggak bakal ada prestasi gitu. Betul. Buat apa kita ngumpul nggak ada tujuannya ya. Tapi kalau prestasinya Citi nih untuk di Inggris udah berapa piala yang sudah didapatkan nih, Bang? Untuk trofi sih, Trofinya. aku lupa ya trofinya tuh berapa. Kalau untuk champion Champion baru satu. baru satu ya. Tapi kita udah treble. Luar biasa. Kalau yang putih kan masih belum. Yang putih. Ah. Yang merah masih bobo ya. Merah juga udah treble itu. Treble juga. Gitu. Yang penting tuh treble dulu. betul. Gitu loh. Untuk prestasinya di City, cuman untuk sekarang sih aku yakin City nih dengan pembelian pemain yang sekarang ya kayaknya Bisa untuk bisa juara Premier League lagi sih kayaknya ada kemungkinan. Ada ya. kemungkinan. Soalnya walaupun Kevin De Bruyne udah ke Napoli ya, udah here we go juga. Kevin De Bruyne gajinya terlalu mahal juga di City ya. Soalnya Kevin De Bruyne itu gaji paling mahal Jod, di City. Betul. Nah. Tapi kalau untuk teman-teman member nih, ngaruh nggak nih? Misalnya Citi-nya posisinya lagi di klasemen 10 atau 15 atau itu ngaruh nggak dari updatean atau dari WhatsApp grup nih? Citinya kalah Syukur-syukur sih nih. kita belum pernah sampai peringkat 10 sih. Oh iya, masih aman ya. Jadi ketika nobar masih lah kan. Iya, soalnya aku nggak bisa beri tanggapan soalnya kita belum ada peringkat 10 lagi. iya. Kita Kecuali yang sering masuk goa kan. kita paling banter kemarin tuh posisi 6 itu pun kita beranjak lagi naik jadi posisi 3 Jadi kemarin. posisi 3. Nah, gitu loh. Biasanya kan kalau teman-teman komunitas ya, misalnya komunitas motor ya yang sukanya Rossi kan, ketika Rossinya hilang kan komunitasnya hilang juga seperti itu kan. Kalau kita sih enggak ya, namanya kita sebenarnya aku tuh penikmat bola. Penikmat Bang. bola. Penikmat bola. Kadang semua tim kalau aku pengen nonton, ku tonton. Ditonton. Termasuk Liga Indonesia Liga kemarin Indonesia ya. pun nonton juga. Indonesia kita tonton juga. Walaupun skornya berapa, Bang? Wah, skornya aman ya, yang penting kita masuk row 4 ya. Iya. Row 4 lah. Soalnya kita juga pasti lihat perkembangan kan sepak bola Indonesia ini seperti apa gitu loh. Betul. Sudah ada peningkatan apa belum? Soalnya kita patokan kan di Liga Inggris nih. Iya. Liga Ya, Inggris kan memang standarnya lah. liga nomor 1 di Nomor dunia 1. kan. Nah, liga nomor 1 di dunia. Jadi kita lihat nih gameplay Liga Inggris seperti apa, gameplay Liga Indonesia seperti apa. Ada perkembangan nggak? Betul. Nah, untuk saat ini sih kalau Liga Indonesia sih banyak perkembangan. Perkembangan. Satu dari segi VAR, kita udah ada VAR. Udah mulai lah meningkat. Sama Kalau untuk akademi Citi di Indonesia ada nggak? City Foundation ada? Ada. Ada, City Foundation itu home base-nya di Bali. Oh, di Bali. Ya, home base-nya tuh di Bali. Cuman itu masih foundation ya, masih foundation itu kayak bukan SSB itu, bukan SSB. Jadi dia tuh cuma ini Mengumpulkan kayak aja. merekrut, aja. misalkan ada teman-teman anak-anak nih yang mau trial atau yang mau cari pengalaman di situ itu ditarik dari sana mereka. Nanti 1 bulan nanti balikin lagi ke sini gitu. Ada link lah paling Ya, nggak kan. ya. Mungkin Abang udah pernah ke Inggris Insya Allah tahun depan. dengan budget sendiri atau budget komunitas nih ya? Ya kita doakan aja. Semoga ya. Soalnya kita komunitas bola ini pasti pengen ya. Betul, langsung ya. Markas kita sendiri Markas. kayak saya kan Manchester City kan di Etihad Stadium saya pengen banget ke sana gitu loh. Itu salah satu impian kedua lah. Impun kedua. Impian pertama kan yang pasti naik haji kan. Nah, jadi bagi yang mampu. Iya. Penonton mau berangkat kemana? Palima. Langsung ke stadion ya, Kalteng Putra. Tapi kan kita harapan juga nih untuk liga di Kalimantan Tengah Ya, kan. aku juga nih untuk salah satu pesan lah untuk pemerintah atau siapapun penggemar bola yang bisa menaikkan derajat lagi Kalteng Putra. Kalteng Putra. Mau itu namanya Kalteng Putra, mau itu namanya apapun ya. Betul. Kalau bisa sepak bola di Palangkaraya ini dinaikin lagi. Bisa lah. Percuma kita perbaikin stadion kemarin cuma dipakai 1 tahun. Habis dana berapa itu? Akhirnya turun 1 lagi. tahun turun lagi ke Liga 2. Aduh, Betul. ke Liga 2 sih enggak masalah. Setelah ke Liga 2 ke Liga 3 lagi itu Langsung yang jadi hilang masalah gitu loh. Jadi jangan sampai buang-buang budget doang. Soalnya
antusias untuk sepak bola di Palangkaraya itu udah cukup lumayan tinggi. Kalimantan Tengah juga. Nah, lihat aja bila nobar di Iya, di Bundaran itu. Bundaran. Luar Penuh biasa loh. penontonnya. Itu loh. Apalagi biasanya kan kalau misalnya kita nobar Kalteng Putra dulu, cek aja tuh pasti ada tuh, entah itu sampai 1.000 atau 2.000 penonton tuh pasti ada. Animonya penontonnya. Tinggal harga tiket aja dimurahin. Mungkin kalau untuk harapan nih, harapan dari MCSCI untuk komunitas yang ada di Kota Cantik Palangkaraya nih, harapannya gimana? Harapannya sih gini, semoga aja kita masing-masing komunitas itu jangan pernah membeda-bedakan satu komunitas ini sama komunitas lain. Mau itu komunitas bola, mau itu komunitas seni, mau itu komunitas pecinta hewan, ya. mau itu yang lain-lain lah. Betul. Kita sama-sama bergelut di dunia komunitas. Itu harus benar-benar bisa solid gitu loh. Kenapa? Karena apalagi yang dicari di Palangkaraya ini. Betul. Kalau nggak kekeluargaan, kegiatannya. Ya, soalnya untuk bisa Palangkaraya ini dikenal sama orang luar. Betul. Itu cuman dari komunitas. Contohnya saya 2019 best member se-Indonesia Chelsea. Bisa mengangkat Palangkaraya kan. Ini khususnya Palangkaraya ya saya bilang ya. Kalau wisata segala macam kita nggak pernah kelihatan di luar tuh. Setidaknya dari komunitas kita, misalkan dari komunitas ini tiba-tiba berangkat ke mana, bawa nama Palangkaraya, dia orang tahu tuh Palangkaraya apa ini segala macamnya gitu loh. Cuman kalau dari pariwisata kita masih belum bisa ada yang sampai tingkat nasional. Ini ya, betul. Kecuali di Pangkalambun, Tanjung Puting kan. Betul. Tuh. Kalau untuk harapan ke pemerintah nih dari Bang Yandi? Kalau ke pemerintah sih kita terdekat dulu ya, ke wali kota dulu ya. Kalau pemerintah karena kota ya. Karena kota kan. Semoga aja Pak Wali kan pecinta MU nih. Komunitas bola nih. Nah, jangan sampai MU-nya kalah, Pak Walinya hilang. Gitu loh. Bantulah support kita. Misalkan adain event apa, event futsal segala macamnya gitu loh. Jadi untuk komunitas ini kegiatannya berelaan. Yang penting kita bisa ngumpul, bisa silaturahmi, happy bersama. Kalau untuk masalah hadiahnya tuh ya mau dikasih piagam juga nggak apa-apa ya. Kita kalau di komunitas itu nggak pernah cari uang, yang penting dikasih wadah aja. Dikasih wadah aja. Soalnya komunitas itu non profit. Betul. Beda kayak ormas ya. Iya. Kalau ormas pasti ada profit. Betul nggak? Kalau komunitas itu pasti non profit. Jadi kita jangan pernah bicara uang sama kita, kasih aja kita wadah, selesai. Aman. Kita laksanakan. Coba Riko kita laksanain ya. Seminggu sekali kita buat kegiatan di sana. Ya, sama-sama kita update di komunitas kita kan, bahwa kita aktif. Ya, biasanya teman-teman kalau mau ingin tahu komunitas itu aktif enggak, ya di sosmed biasanya seperti itu. Soalnya biar kita komunitas ini masih tetap di jalur positif aja. Betul. Jadi bisa terarah gitu loh. Seperti hari ini kan komunitas Popandar dapat sponsor nih dari No Limit nih. Ya, alhamdulillah lah. Dengan update dapat sponsor. Ini juga nih dapat juga nih dari Broto Logistik. Ya hampir 2 jutaan lah pelan-pelan. Ini dapat sponsor lagi nih. Alhamdulillah udah pakai GoPro nih kita hari ini nih. Tanggal 11 Juni 2025 udah pakai GoPro nih. Keren. Kita lihat hasilnya nih. Langsung diedit sama Bang Riko ya. Luar biasa. Bang, nitip nanti putihin ya muka saya. Durasi kita hari ini nggak terlalu lama sih. Sih nggak apa-apa. 2 jam sampai 3 jam. Tapi kita sekarang sedang di salah satu tempat sejarahnya nih. Di Palangkaraya atau Kalimantan Tengah, yaitu rumah Bapak Cilik Riwut. Tujuannya komunitas Popandar buat podcastnya di sini, kita saling support sih. Tujuannya ketika ada tamu-tamu yang datang, teman-teman komunitas bisa nih bawa tamunya ke sini. Sekalian perkenalan ya. Perkenalan juga nih ada. Bawa ini ya apa? Pahlawan nasionalnya Kalimantan Tengah seperti itu. Sampai dijadikan jalan loh. Luar biasa. Panjang tuh ya, Bro. Jalan Berapa kilo panjang Cilik Riwut? Panjang sekali ya. Ada kalau nggak salah sampai 30 kiloan lebih sampai Tangkiling kalau nggak salah. Tangkiling sana. Jadi kita sudah di ujung episode, tapi air minum kita masih banyak nih. Iya, kembung soalnya kalau disponsori oleh Kristal, yaitu dari Broto Logistik. Semoga usahanya lancar. Untuk No Limit juga terima kasih. Semoga No Limit orderan makin banyak. Amin. Nanti kita selalu support lah.
Mungkin sebelum penutupan, harapan untuk komunitas Bepander, harapannya. Saya sih memperhatikan dari komunitas Bepander dari awal sampai sekarang ya, titik Episode sekarang 12 ya, episode titik 12. sekarang ya. Itu perkembangannya luar biasa. Pelan-pelan. Nah, jadi semoga aja makin kesini nantinya makin bagus nih. Betul. Dari segi kayak perekaman videonya, dari audionya. Betul. Semakin konsisten nih. Siap. Semoga aja makin kesini makin profit ya komunitas Bepander ya. Amin. Jadi komunitas Bepander bisa menaungi komunitas-komunitas yang memang mau diangkat. Nah, jadi nanti teman-teman dari MCSCI juga bisa promosi ini. Apa tuh? Apabila mau Ya, kalau siapa member tahu kan? mau gabung di Manchester City, suka sama Pep Guardiola ya kan, suka sama Erling Haaland ya kan, langsung aja follow IG MCSCI_Palangkaraya. PKY, MCSCI_PKY. Oke, terima kasih. Sampai jumpa Terima di kasih. episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih.